Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari modul 1 perancangan operasi dan stasiun kerja, disusun oleh Khairul Anam, NIM 2019-57011. Latar belakang: untuk memperoleh keberhasilan sesuai dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh suatu usaha produksi, maka diperlukan suatu perancangan yang benar-benar harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Operasional proses chart merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan proses operasi dan memeriksa yang terjadi dalam suatu aliran proses produksi terhadap suatu produk dari awal sampai menjadi produk jadi maupun setengah jadi, sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan mengenai mesin dan penganggarannya. 1. Sebagai alat untuk memperkirakan sebuah mengenai bahan baku dengan perhitungan efisiensi pada setiap proses. 2. Sebagai alat untuk memenuhi apakah harus ada perbaikan mengenai cara kerja yang sedang dipakai. 3. Sebagai alat untuk pelatihan kerja. Prinsip-prinsip membuat operasional chart proses bisa dilihat ini pada baris paling atas. Pada bagian kepala tulis dengan jelas jenis batah, yaitu OPC, yang diikuti oleh identifikasi lain seperti nama produk, nama membuat OPC. Yang selanjutnya operating process chart bisa dilihat dari tabel tersebut. Yang selanjutnya assembly process chart bisa dilihat dari tabel tersebut. Yang selanjutnya ini tabel dari awal Mei 2020 sampai April 2021. Berikutnya flowchart, bisa dilihat flowchartnya dari tabel tersebut. Yang selanjutnya ranked positional weight, yang kedua region approach, yang ketiga large candidate rule. Kesimpulan dari jumlah stasiun kerja pada metode line balancing, terdapat 3 metode yang digunakan untuk metode ranked positional weight dengan jumlah stasiun kerja. 2. Hasil metode yang terpilih dalam memilih line balancing yang efisien pada PT ABC. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan modul 1. Saya akan menjelaskan modul 2. Baik, saya akan melanjutkannya. Modul 2, perancangan organisasi dan manajemen perusahaan organisasi industri PT Citra Abadi, disusun oleh Khairul Anam 2019-57011. Latar belakang: industri furnitur merupakan salah satu sektor industri yang harus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri furnitur terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai estetik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang sebagai aktivitas furnitur. Indonesia kini juga berperan penting sebagai sumber devisa sebagai negara karena peminat produk tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Profil perusahaan meliputi nama perusahaan,
PT Citra Abadi, tanggal berdiri 22 Februari 2021. Alamat Jalan Sukolilo Pati, nomor 22, Jawa Tengah, Indonesia. Ini website dan emailnya. Yang selanjutnya logo perusahaan. Penjelasan logo perusahaan. Arti logo perusahaan. Logo Citra Abadi mempunyai arti, yaitu warna putih memiliki arti suci, warna hitam memiliki arti yang kuat dan kokoh, serta melambangkan keberhasilan. Slogan perusahaan Furnitur Rapi. Visi dan misi merupakan suatu perusahaan, yaitu menjadi perusahaan furnitur yang terpilih dan terpercaya, serta menjadi perusahaan terintegrasi. Misi perusahaan yaitu mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pelanggan, mengembangkan produk yang inovatif dan berguna bagi banyak kalangan. Moto perusahaan senantiasa memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Tagline perusahaan abadi dan terampil bagus dengan produk Citra Abadi. Ini adalah tabel analisis SWOT kekuatan yang sudah diperhitungkan atau dihitung kelemahan, dan ini penjelasannya atau jumlahnya. Berikutnya tabel metrik IE. Posisi saat ini berada di kuadrat 1, yang berarti posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Ini adalah lampiran screenshot tampilan isi kuesioner dari PT Citra Abadi. Analisis SWOT. Diagram SWOT digunakan untuk menentukan posisi perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk merumuskan strategi yang digunakan oleh perusahaan. Pada tahap menentukan titik koordinat, untuk mengetahui posisi dilihat dari faktor internal dan eksternal. Ini adalah faktor eksternal dan eksternal. Internal, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Gambar STO perusahaan meliputi direktur utama, wakil direktur, sekretaris, HRD, meliputi personalia, training, keuangan, kasir, produksi meliputi operator, mesin pabrik, quality control, gudang meliputi logistik dan penyimpanan, pemasaran meliputi promosi dan penjualan. Di bawah ini adalah tugas-tugas job description dari STO di atas. Tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang selanjutnya, adapun gaji pokok di PT Citra Abadi. Direktur utama 15 juta, wakil direktur 10 juta, sekretaris 9 juta, supervisor 5 juta, supervisor training 4 juta, manajer keuangan 8 juta, manajer produksi 8 juta, supervisor gudang 6 juta, manajer pemasaran 8 juta. Adapun tunjangan makanan siang di PT Citra Abadi. Selain gaji pokok, PT Citra Abadi juga memberikan tunjangan dalam 12 bulan sebagai berikut.